Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian orang masih bertanya-tanya, mengapa umat Islam diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah menghafalnya. Ada juga yang masih terheran-heran, apakah Al-Quran yang begitu tebal bisa dihafal? Tentu saja bisa. Al-Quran adalah sumber inti agama Islam, dan melalui para penghafallah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan janjinya untuk menjaga kemurnian dan keutuhan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Sebab itu Allah jualah yang akan membantu para penghafal Al-Quran untuk menyelesaikan hafalannya. Lalu apa manfaat yang didapat para penghafal? Bagaimana caranya menghafal? Dan apa yang harus dilakukan setelah selesai menghafal? Mari kita bahas satu persatu. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hadis Rasulullah SAW yang mendorong untuk menghafal Al-Quran atau membacanya di luar kepala, sehingga hati seorang individu muslim tidak kosong dari sesuatu bagian dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu. Orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Dan Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam membaca Al-Quran dan menghafalnya, memberikan kedudukan kepada mereka dan mengutamakan mereka dibandingkan orang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah SAW mengecek kemampuan mereka dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah SAW, "Berapa banyak Al-Quran yang telah engkau hafal, hai fulan?" Dia menjawab, "Aku telah hafal surat ini dan surat ini, serta surat Al-Baqarah." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah engkau hafal surat Al-Baqarah?" Dia menjawab, "Betul ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Pergilah dan engkau menjadi ketua rombongan itu." Salah seorang dari kalangan mereka yang terhormat berkata, "Demi Allah, aku tidak mempelajari dan menghafal surat Al-Baqarah semata-mata karena aku takut tidak mampu untuk menjalankan isinya." Mendengar komentar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan bacalah, karena perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak misik. Wanginya menyebar kemana-mana. Sementara orang yang mempelajarinya kemudian dia tidur dan di dalam dirinya terdapat hafalan Al-Quran adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misik." Sobat Quran yang dimuliakan Allah, jika tadi kedudukan pada saat hidup, maka saat mati pun Rasulullah SAW mendahulukan orang-orang yang menghafal lebih banyak dari yang lainnya di dalam kuburnya, seperti terjadi saat mengurus syuhada perang Uhud. Rasulullah SAW mengutus kepada kabilah-kabilah para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat beliau untuk mengajarkan kepada mereka faridah Islam dan akhlaknya. Karena dengan hafalan mereka itu, mereka lebih mampu menjalankan tugas itu. Di antara sahabat itu adalah 70 orang yang syahid dalam kejadian Bi'rul Ma'unah yang terkenal dalam sejarah. Mereka telah dikhianati oleh orang-orang musyrik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran akan berkata, 'Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia.' Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah atau kehormatan. Al-Quran kemudian meminta lagi, 'Wahai Tuhanku, tambahkanlah.' Maka orang itu dipakaikan jubah karomah. Kemudian Al-Quran memohon lagi, 'Wahai Tuhanku,
ridhoilah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan teruslah naik ke derajat-derajat surga, dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat tidak hanya bagi para penghafal dan ahli Quran saja, namun cahayanya juga menyentuh kedua orang tuanya, dan dia dapat memberikan sebagian cahaya itu kepadanya dengan berkah Al-Quran. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Kemudian dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Kedua orang tua itu mendapatkan kemuliaan Tuhan karena keduanya berjasa mengarahkan anaknya untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran semenjak kecil. Dan dalam hadis terdapat dorongan bagi para bapak dan ibu untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran semenjak kecil. Ibnu Mas'ud berkata, rumah yang paling kosong dan lengang adalah rumah yang tidak mengandung sedikit pun bagian dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan kita yang mungkin agak panjang ini, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir mampu menjadi motivasi dan penyemangat kita untuk mulai menghafal Al-Quran, dan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Jika Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa klik like video ini, subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya, dan follow juga Instagram @sobatquranid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.